Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Mahasiswa dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam semangat, insan cerdas, belajar sepanjang hayat. Masih tetap semangat kan untuk mengeksplor lebih jauh tentang perkembangan energi baru dan terbarukan? Mari kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, yaitu tentang pemanfaatan energi panas bumi atau geothermal. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis potensi pemanfaatan energi geothermal sebagai energi alternatif. Seperti yang disampaikan sebelumnya, ada 3 pokok bahasan utama yang akan kita diskusikan lebih lanjut, yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup, prinsip kerja dan komponen pada energi geothermal, serta siklus geothermal power plant. Makin penasaran kan? Ayo tetap setia di sini. Mari kita saling belajar dan berdiskusi agar bisa berkontribusi bagi Ibu Pertiwi. Sobat mahasiswa, sebelum kita berdiskusi lebih jauh tentang energi geothermal, coba Anda amati kedua ilustrasi berikut di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Di sebelah kiri tentu pemandangan yang sangat indah. Namun, di sisi lain, di sebelah kanan, potensi yang membahayakan. Itulah keagungan ciptaan yang kuasa. Semua diciptakan secara berimbang, seperti halnya deretan pegunungan. Mampu memberikan malapetaka bagi peradaban, ataupun sebagai anugerah indah, penuh kebaikan. Dan salah satu anugerah tersebut adalah potensi energi geothermal yang dapat dikembangkan. Apa itu energi geothermal? Geothermal sendiri berasal dari 2 suku kata, yaitu geo yang berasal dari kata yang artinya adalah bumi, sementara thermal sendiri artinya adalah panas. Energi geothermal sendiri ini sudah dicantumkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi. Di situ didefinisikan bahwa panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam apa? Di dalam air panas, uap air, batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Dengan demikian kalau kita lihat komposisinya beragam. Dan untuk pemanfaatannya diperlukan suatu proses penambangan. Nah, muncul pertanyaan dalam diri kita, dari mana energi geothermal itu berasal? Ternyata, jika ditelaah lebih jauh, energi geothermal itu sendiri berasal dari perut bumi. Karena ternyata bumi terdiri dari beberapa lapisan utama, mulai dari lapisan permukaan crust atau kerak bumi, lapisan berikutnya adalah mantle, dan lapisan yang paling dalam itu adalah core atau inti bumi, yang di dalamnya terdapat suhu dan tekanan yang luar biasa. Bahkan diperkirakan suhu pada inti bumi mencapai 4000 derajat Celcius. Energi yang luar biasa yang dihasilkan pada inti bumi inilah yang menyebabkan berbagai aktivitas tektonik di dalam bumi. Bisa berupa gempa tektonik, erupsi, dan di antaranya yang lain yang positif adalah energi geothermal itu sendiri. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Jika dilihat dari kondisi Indonesia, ternyata Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara kepulauan, tetapi Indonesia merupakan wilayah yang dikenal dengan istilah Ring of Fire, cincin api, karena Indonesia sendiri terbentuk dari benturan 3 lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia, Hindia Australia, dan lempeng Pasifik. Inilah yang menyebabkan terjadinya zona-zona sesar maupun pembentukan gunung berapi di wilayah Indonesia, mulai dari Sabang, Aceh, sampai dengan
Merauke di Papua. Nah, bagaimana cara kita memahami upaya atau langkah-langkah dalam memanfaatkan energi panas bumi tersebut? Kita dapat mempelajarinya dengan berbagai macam sumber pembelajaran. Salah satu sumber pembelajaran tersebut bisa kita dapatkan dari link YouTube Dirjen Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM. Silakan nanti kunjungi di channel tersebut, kemudian like and subscribe untuk pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai bentuk dukungan kita dan partisipasi kita mensupport energi baru dan terbarukan di Indonesia. Sobat mahasiswa, jika kita telah lebih lanjut terkait dengan video pengembangan energi baru dan terbarukan yang kita saksikan tadi, maka muncul pertanyaan kita adalah bagaimana dengan pengembangan teknologi pembangkit geotermal? Apakah hanya ada satu siklus atau ada berbagai macam siklus ataupun juga perangkat sistem teknologi lainnya? Pada prinsipnya ada 3 tipe pengembangan energi geotermal, yaitu dengan menggunakan dry steam power plant, flash steam power plant, dan binary cycle power plants. Apa sih perbedaan di antara 3 siklus tersebut? Yang pertama, dry steam power plant. Tipe pembangkit ini merupakan tipe yang pertama kali ada. Pada tipe ini, steam itu langsung diarahkan ke turbin dan mengaktifkan generator untuk menghasilkan listrik. Kemudian, sisa panas dari production well akan dialirkan kembali ke dalam reservoir melalui injection well. Jika kita lihat, dry steam power plant digunakan jika seandainya tipe uapnya merupakan uap yang memiliki suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Bagaimana jika uapnya memiliki suhu yang tidak terlalu tinggi? Maka bisa digunakan flash or steam plants. Pada siklus ini, fluida yang digunakan biasanya berupa air panas yang suhunya di atas 175 derajat Celcius. Kemudian, fluida panas tersebut dialirkan ke dalam tangki flash yang tekanannya lebih rendah, sehingga terbentuk uap panas secara cepat. Uap tersebut itulah yang dinamakan flash, kemudian menggerakkan turbin untuk mengaktifkan generator yang kemudian menghasilkan listrik. Siklus yang ketiga adalah binary cycle power plants. Ini menggunakan teknologi berbeda dengan 2 teknologi sebelumnya. Pada siklus ini, binary cycle, air panas atau uap panas yang berasal dari sumber produksi tidak pernah menyentuh turbin. Air panas digunakan untuk memanaskan yang disebut working fluid pada heat exchanger. Working fluid kemudian menjadi air panas dan menghasilkan uap berupa flash. Uap yang dihasilkan itu lalu dialirkan untuk memutar turbin dan selanjutnya menggerakkan generator. Inilah yang menjadi perbedaan antara binary cycle power plant dengan kedua siklus yang lainnya. Sobat mahasiswa, ternyata pembahasan tentang energi geotermal masih sangat luas untuk dikaji dan didiskusikan lebih lanjut. Karena itu, yuk gabung di e-learning agar kita bisa berdiskusi dan membahas lebih mendalam tentang energi geotermal tersebut. Sampai jumpa di sesi diskusi tatap muka secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.